Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali lagi bertemu dalam acara Istifta Al-Hidayah, di mana Istifta Al-Hidayah ini akan membahas seputaran persoalan-persoalan agama. Dan untuk tema kali ini kita akan membahas satu tema berkaitan dengan kurban, karena mengingat sebentar lagi kita akan menjelang atau menyongsong Hari Raya Idul Adha. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut nanti pembicaraan mengenai Idul Adha, Udhiyah dan sebagainya, maka kita akan terlebih dahulu melihat dari sisi syariat dan juga sejarah mengenai kurban ini. Dan seperti biasanya telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Kiai Haji Dr. Andes Samin Sidik MPDI. Beliau adalah Ketua STI Al-Hidayah dan sekaligus beliau juga merupakan salah seorang dari anggota Dewan Hizbah Persatuan Islam. Baik, ini Ustaz, ada beberapa pertanyaan, persoalan yang akan kita bahas pada kesempatan ini terkait dengan masalah kurban ini. Nah, yang pertama ini, apa sih dasar hukum dari masalah kurban ini, dasar hukum dalam Islam? Nah, itu saja yang pertama dulu, Ustaz. Ya, tentunya sebelum kita berbicara tentang masalah dasar hukum, ya perlu kita mengenal terlebih dahulu tentang apa sih kurban itu. Ya, nanti kita berbicara tentang masalah dasar hukum. Ya. Nah, kurban sesuai dengan rujukan dari bahasa aslinya, bahasa Arab, berakar kata dari koruba yakrubu kurbanan. Koruba yakrubu kurbanan, yang artinya koruba itu dekat ya. Mendekat. Nah, kaitannya dengan pelaksanaan ibadah ini, maka kurban ini merupakan salah satu ibadah yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya caranya dengan cara tertentu, yaitu menyembelih suatu hewan yang ditentukan. Itu ya. Jadi beranjak dari kata dasar itu. Adapun dalam pengertian syariat itu tidak lebih dari itu. Di sini saya mengutip dari pendapatnya Imam Nawawi dalam kitabnya Syarhul Muhazzab, kitab fikihnya ya. Kitab fikihnya. Kata Imam Nawawi, disebut kurban itu ma yutaqarrabu bihi ilallahi ta'ala minad dabhi fi ayyamin nahri. Sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah melalui penyembelihan. Penyembelihan ya, kata kunci. Di hari-hari nahar, hari-hari kurban, waktu kurban, yakni tanggal 10 hari Adha, tanggal 11, 12 dan 13 hari tasyrik. Nah, itu pengertian yang diajukan oleh Imam Nawawi, dan yang lain juga tidak berbeda dari itu. Makanya kata kurban itu adalah ya penyembelihan hewan tertentu pada waktu tertentu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Kalau dalam bahasa saya seperti itu. Ya, penyembelihan hewan tertentu pada waktu tertentu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Ya, ini ada 3 kan. Yang pertama, hewannya tertentu, tidak sembarang hewan. Ya, betul.
ya menyembelih ayam nggak jadi kurban. Tapi yang disyariatkan itu adalah domba atau kambing, sapi, unta, dan bahimatil an'am ya. Apalagi kerbau, baik kerbau. Meskipun itu tidak ada di zaman Rasul ya. Iya, sejenis itu kan. Sejenis sapi itu. Yang kedua, dilaksanakan pada waktu tertentu. Tidak boleh di luar waktu. Kalau di luar waktu bukan kurban. Saya mah adanya baru tanggal 15. Sapinya itu atau dombanya itu bukan kurban itu. Botram itu namanya. Sembelihan biasa ya. Sembelihan biasa. Gitu. Waktu tertentu. Nah, dan yang ketiga, dilaksanakan dalam upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Motifnya bukan apa-apa, bukan motif botram, ya, bukan motif untuk rame-rame, bukan. Tapi motifnya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tiga indikator inilah yang menjadikan kurban itu sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Ya, tiga ini harus ada, tiga ini indikator dalam kurban itu. Nah, kurban itu disebut juga dengan udhiyah. Udhiyah. Disebut udhiyah itu diambil dari kata duha. Waktu duha. Duha ya. Karena sebelumnya itu sekitar waktu duha. Nah, atau juga karena dilaksanakan di Idul Adha. Itu. Jadi diambil dari kata duha atau dilaksanakan di Idul Adha. Disebut juga kurban itu apa? Dabihah. Dabihah ya. Sembelihan. Karena ibadah ini dalam bentuk penyembelihan itu. Bukan masalah penyembelihannya, tapi adalah masalah ketaatannya. Sebab kata Allah itu lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Tidak sampai kepada Allah daging dan darahnya, tapi yang nyampainya itu apa? Takwanya, gitu ya. Jadi tidak peduli ya dombanya kaya yang bagaimana, sapi yang bagaimana, gitu kan ya. Tapi yang paling pokok adalah bagaimana ini kualitas ketakwaannya itu. Nah, intisari takwa itu ada di hati. Ya, ada di hati. Maka motifnya itulah yang harus jelas itu. Nah, yang kedua, tadi pertanyaannya berkenaan dengan masalah dasar hukum. Dasar hukum. Ya. Gitu. Di Quran itu kan di surat Al-Kautsar itu ya sering dibaca oleh kita dan sering juga didengar itu, bahwa kurban itu di sana ada perintah, inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepada kamu nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang sangat banyak. Karena itu, karena kita oleh Allah udah dikasih banyak nikmat, fasolli li rabbika wanhar. Salatlah, laksanakan salat karena Tuhanmu. Yang kedua, wanhar, dan kurbanlah. Nah, jadi di dalam ini kalimatnya ada wanhar dan berkurbanlah. Ini sebagai wujud dari syukuran terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah.
kita bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu. Makanya ada wanhar, berkurbanlah. Nah itu, jadi ada kalimat wanhar itu, berkurbanlah fil amar. Nah terus gimana hukumnya itu? Nah, kan itu apakah wajib? Nah, apakah setiap perintah itu wajib? Memang dalam kaidah itu al aslu bil amri lil wujub. Asal dari perintah itu adalah wajib. Tapi di sana ada selanjutnya ila madalla dalilu ala hilafihi. Kecuali ditemukan ada dalil yang memalingkan dari wajib pada yang lain. Gitu. Nah, ada hadis yang diterima dari Abu Hurairah, riwayat Ahmad, riwayat Ibnu Majah, sahih hadisnya. Nah, Rasulullah bersabda, man wajada sa'atan palam yudahi pala yak robanna musallana. Siapa yang memperoleh keleluasaan rezeki, atau kita diartikan barang siapa yang punya kemampuan dalam segi harta, palam yudahi, tapi dia tidak mau melaksanakan kurban, pala yuqarribanna musallana, maka janganlah ya orang itu mendekati tempat sholat kami. Apa itu maknanya? Ya, jangan sholat kami ini. Artinya orang yang sudah punya kemampuan tapi tidak berkurban, ya jangan bersolat tuh seolah-olah sholatnya pun tidak bernilai, gitu. Tapi di sini ada kalimat man wajada sa'atan, siapa yang mempunyai keleluasaan. Itu relatif, ya relatif itu. Nah hadis inilah yang memalingkan makna wajib itu, ya. Ini makanya ada syarat di sini. Syarat boleh berkurbannya itu adalah kalau punya kemampuan. Nah berarti ini adalah tidak menjadi wajib, menjadi sunnah. Ya kalau Hanafiyah mengatakan wajib, tapi Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan sunnah. Nah karena ada kalimat palayak robanna, itu menggunakan ada taukid, ya, maka ini ya ulama sepakat bahwa ini merupakan sunnahnya sunnah muakkadah, ya, artinya sunnah yang sangat ditekankan dan Rasul tidak pernah meninggalkan kalau tanpa ada udzur yang sangat berat itu. Nah ini sunnah muakkadah ini. Tapi kalau misalkan ini orang yang punya tidak berkurban itu gimana? Nah orang yang punya tidak berkurban, apakah dia berdosa? Nah, kalau hukum sunnah memang tidak berdosa. Ya cuma dia sudah kurang perhatian, ya, upaya untuk lebih mendekat kepada Allah itu nggak ada. Itu ya. Jadi kalau untuk beribadah kepada Allah itu, ya prinsip kita itu sebenarnya memang ada hukum wajib, ada hukum sunnah. Tapi kalau tujuannya kecintaan kepada Allah, tidak akan membeda-bedakan mana wajib, mana sunnah. Apapun yang Allah perintahkan, Rasul perintahkan dan contohkan, itu lakukan. Itu merupakan satu keutamaan kan? Ya. Satu keutamaan. Itu menggambarkan adanya perhatian. Dia kan bertakarub diri kepada Allah. Yang pasti kalau tadi dihubungkan dengan surat Al-Kautsar, inna a'toina Al-Kautsar, berarti orang yang punya
punya banyak kemampuan, tapi dia tidak berkurban, berarti orang itu seolah tidak bersyukur, gitu kan? Iya, kurang begitu bersyukur, kurang punya perhatian. Iya. Nah, mungkin ada pertanyaan, gimana bedanya dengan haji? Iya betul. Gimana? Gitu kan? Haji itu juga kan itu istitoah. Ya, diwajibkannya haji itu bagi orang yang mampu. Nah, berkenaan dengan haji itu, ya ada yang lain kan, bunyal Islamu ala khamsin. Unsur Islam di sana. Betul. Jadi kalau salah satu unsurnya tidak ada, berarti Islamnya itu tidak sempurna. Nah itu ya, makanya haji itu termasuk salah satu unsur, salah satu rukun dalam Islam itu. Beda dengan kurban. Ya? Beda dengan kurban. Kurban tidak menjadikan salah satu unsur. Iya, jadi tidak bisa disamakan ya dalam hal ini. Iya. Dan di dalam ibadah haji juga kurban bukan merupakan unsur. Buktinya apa? Bagi orang yang haji ifrad. Ya, selain tamat. Ya, selain apa? Haji ifrad itu tidak ada kurban. Yang ada kurban itu adalah bagi haji kiron dan haji tamatu. Dan yang kiron pun kiron itu hewan kurbannya dibawa tempat sendiri atau beli dari luar Mekah. Kalau haji tamatu harus beli di Mekah, kayak gitu. Nah, jadi harus hewan kurban dari Mekah itu. Jadi kurban pun bahkan dalam rangkaian haji ya tidak semua termasuk rukun haji, enggak. Iya. Gitu. Nah, buktinya haji ifrad itu tidak diwajibkan ada kurban. Ya. Tidak ada hadyu gitu. Nah, baik itu barangkali hal terkait dengan mengenai dasar hukum dan juga hukum itu kurban ya. Nah, tadi sudah dijelaskan. Untuk selanjutnya barangkali kita ingin jauh lebih mengetahui kira-kira ini sejak kapan syariat kurban itu dilaksanakan atau kurban itu disyariatkan oleh Allah. Sebenarnya kalau kita menelusuri kapan ada syariat kurban itu, sejak masa Nabi Adam itu syariat kurban sudah ada. Ya, ini terdapat dalam Al-Maidah ayat 27. Watlu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqq. Bacakanlah oleh kamu pada mereka kabar yang dahsyat tentang kisah dua anak Adam dengan benar. Gimana kisahnya itu? Idh qarraba qurbanan. Ketika kedua anak Adam melaksanakan kurban, kedua anak Adam melaksanakan kurban. Fatuqbila min ahadihima, maka diterimalah kurban salah seorang di antara yang dua. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima kurban yang satunya lagi. Jadi dua anak Adam itu kurban. Tentunya dua anak Adam kurban itu perintah Allah. Cuma pada masa itu tentang diterima dan tidak diterimanya kurban itu langsung oleh Allah ditampakkan. Bedanya itu. Jadi kelihatan langsung. Nah, makanya ketika dua anak Adam kurban itu langsung dia tahu kurban saya diterima, kurban saya tidak terima. Nah, kalau kurbannya tidak diterima, bagi orang yang tidak punya ketulusan dalam hati bahwa ini semata-mata perintah Allah, pasti kecewalah. Bukan berusaha untuk lebih baik. Nah, muncul rasa dengki sama orang yang diterima kurbannya itu. Kalau kata orang Sunda, kagok borontok kapalang caramang. Gitu ya.
kurban saya sudah tidak diterima. Kalau nggak terima berarti ya akan dapat murka Allah. Sekalian aja lah. Kata gimana? La aqtulannaka, aku akan bunuh kamu. Ngancam akan membunuh orang yang diterima kurbannya itu. Karena memang kasus ini terkait dengan ini ya, jodoh ya dengan. Iya. Nah, itu banyak cerita lah. Saya tidak masuk pada cerita gitu ya. Ada cerita Israiliyat itu. Oh gitu ya. Ya. Lalu orang yang diancam akan dibunuh itu menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, hanyalah Allah akan menerima kurbannya itu adalah kurban orang yang bertakwa. Jadi kalau dalam bahasa kita barangkali coba pikirkan dulu, jangan dengan ancam membunuh. Harusnya dipelajari kenapa kita tidak diterima. Dan ternyata faktor penyebab tidak diterimanya itu bukan masalah tidak melaksanakan, tapi karena kurbannya itu tidak dilandasi dengan takwa. Itu. Dan ini sejalan tadi dengan ayat yang apa namanya, la yanallah. Iya, la yanallah luhumuha waladimauha walakin yanaluhu taqwa. Nah, jadi sesuai ya. Sesuai itu ya. Jadi bentuk ibadah ya, bentuk ibadah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya itu semuanya harus dilandasi takwa. Ada ketulusan hati. Ya, niat karena Allah itu. Itu satu. Dan yang kedua, syariat kurban ini juga dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Ya, kurbannya Nabi Ibrahim itu. Ini dia terdapat dalam surat As-Saffat ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika ya dia telah sampai pada usia bisa berusaha lah. Qala, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, aku telah memperoleh wahyu ketika tidurku. Apa isinya itu? Anni adbahuka pangdur mada taro. Aku mendapatkan perintah untuk menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu? Qala, anaknya Ibrahim, Ismail menjawab, ya abati, wahai bapakku, ib'al ma tumaru, lakukan apa yang telah diperintah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan pasti engkau akan mendapatiku insyaallah tergolong kepada orang yang sabar. Nah itu, jadi perintahnya untuk menyembelih Ismail awalnya itu ya. Nah lalu Ibrahim mau melaksanakannya. Falamma aslama watallahu liljabin, ketika kedua-duanya untuk menyerah dan sudah membaringkan, ya, wafadaina wanadainahu ayya Ibrahim, kami, kata Allah, memanggil dia, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, engkau telah melaksanakan perintahku dalam wahyuku. Inna kadzalika najil muhsinin, karena itu aku akan kami akan balasmu karena kamu telah melakukan kebaikan. Najil muhsinin,
ya, inna sesungguhnya kami dengan demikian akan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan, gitu. Jadi dalam hal ini yang penting taat dulu. Ya, kalau pada perintah Allah itu jangan terlalu banyak pertimbangan. Ya, pertimbangan berat, sulit. Yang penting jalani. Kenapa? Karena yang namanya perintah dari Allah itu, tidak ada perintah dari Allah itu yang akan membuat kita celaka, membuat kita mendapatkan darurat. Enggak. Semua perintah Allah itu pasti berpengaruh pada kemaslahatan. Tidak ada satupun yang tidak menjadikan maslahat itu. Nah, karena ketulusan hati Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah, yang penting laksanakan. Lalu Allah gimana? Balas. Balasannya itu inna hadza lahuwal balaul mubin. Ini merupakan ujian yang nyata. Wa fadainahu bidibhin adim. Lalu kami ganti Ismail itu dengan sembelihan yang besar itu. Nah, ini jadi yang penting perintah Allah itu laksanakan. Gitu. Jangan kenapa ya gitu kan? Lakukanlah. Apapun resikonya jalani. Waktu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk ibadah haji, kata Allah itu, Ibrahim panggil orang-orang untuk ibadah haji. Dulu belum ada pengeras suara, memanggilnya bagaimana? Tapi yang penting Nabi Ibrahim sampaikan, ajak orang-orang untuk ibadah haji. Wahai manusia, beribadah hajilah, kata Nabi Ibrahim itu. Dan ternyata Ibrahim menyampaikan suara itu, dan suara itu didengar oleh orang-orang yang jauh-jauh itu. Sampai-sampai di waktunya itu orang-orang pada datang. Ada yang nunggang unta yang sudah kurus-kurus. Kenapa kurus? Saking jauhnya menunggang unta itu. Jadi persoalannya itu, yang penting lakukan apa yang terjadi. Nah, pertimbangan kita ini, Allah merintahkan untuk kurban, kemudian juga rezeki untuk kurbannya ada. Aduh, ini ada rezeki mah, cuma untuk ini. Tentunya adalah ini perintah Allah, dahulukan perintah Allah. Jangan dulu mendahulukan perintah nafsu. Kata Allah, yang namanya nafsu itu adalah la ammaratun bisu, selalu mengajak-ngajak untuk berbuat keburukan. Nah itu. Dan berikutnya, kurban disyariatkan kepada Nabi Muhammad. Syariat kurban Muhammad itu awalnya pada tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 624 Masehi. Itu. Tentunya kapan waktunya? Ya mulai pada Zulhijjah itu. Di bulan Zulhijjah itu. Di syariat kurban itu di tahun 2 Hijriah. Itu. Nah, itulah ya. Jadi kurban itu bukan hanya syariat yang diberikan kepada Nabi Muhammad, tapi merupakan salah satu syariat yang abadi ya, yang disyariatkan oleh Allah dari satu nabi ke nabi yang lainnya ya. Ya, baik Ustadz. Nah, itu barangkali untuk perbincangan kita kali ini, dan alhamdulillah di sini tentu saja sekaligus kita mengingatkan bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Dzulhijjah. Nah, sesuai dengan bahasan yang tadi, bagi kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan, ya, ayo kita sama-sama untuk berpartisipasi berkurban sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Kautsar tadi. Selanjutnya di sini kami dari Style Hidayah Tasikmalaya juga mengumumkan kepada ikhwatul iman sekalian, barangkali ada yang
sudah tamat jenjang SMA ataupun aliyah dan hendak melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, maka di sini STI Al-Hidayah Tasikmalaya telah membuka pendaftaran mahasiswa baru. Dan kami memiliki 5 prodi ya. Yang pertama adalah prodi bahasa Arab, yang keduanya prodi ilmu Al-Qur'an dan tafsir, ketiganya pendidikan Islam anak usia dini, keempatnya adalah ekonomi syariah, dan yang kelimanya adalah pendidikan agama Islam. Nah, jadi untuk info lebih lanjut bisa dibaca pada running tag ataupun pada medsos-medsos yang kami sharekan. Baik, rupanya sekian untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu dengan topik masih seputaran masalah ibadah kurban ini. Rupanya sekian, terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.